Baiklah pendengar dan pemirsa, kita masih melanjutkan kabar Persada akhir pekan hari ini. Ya, pendengar dan 11 radio jaringan bertempat di Kota Solo. ASEAN U16 Boys Championship 2024 digelar di Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari Solo. Setelah semalam, Timnas Indonesia U16 mengalahkan Singapura 3-0 tanpa balas. Apa target selanjutnya? Dan bersama kami sudah bergabung Coach Nova Arianto, pelatih Timnas Indonesia U16. Lengkapnya kami sampaikan untuk Anda dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Halo, selamat pagi Coach Nova. Selamat pagi Mas, selamat pagi. Iya, Alhamdulillah setelah lepas dari game pertama semalam sudah bisa tidur nyenyak Coach. Gitu Mas, Ya, sebetulnya yang apa ya, game pertama selalu berat memang ya Coach ya. Ini yang merasa berat ini pemainnya, apakah tim pelatih dan stafnya juga ikutan berat, nervous juga Coach? Ya pastinya ini yang menjadi yang pertama buat saya sebagai pelatih di tim nasional, dan mungkin bagi pemain juga sama. Karena kalau di Timnas U16 kan ini mungkin jadi pengalaman pertama bagi mereka ya. Termasuk yang satu malam sebelum pertandingan saya tanya siapa yang nggak bisa tidur, rata-rata nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Iya, nggak bisa tidur karena secara dia ingin sekali, saya ingin cepat main ikut besoknya. Jadi itu mempunyai anak-anak punya motivasi untuk pertama kali membela tim nasional di depan lagi. Kalau melihat di pertandingan anak-anak ataupun adik-adik kita di U16 melepaskan permainan bisa lepas setelah menit keberapa itu kemarin Coach? Setelah momen penalti itu ya. Dan kita bisa blok, itu menjadi menjadi pribadi kita untuk bisa berprogres, karena di 20 menit awal saya lihat pemain masih gugup, dan itu saya pikir sangat wajar ya, karena mereka masih pertama kali tampil, dan setelah momen penalti itu pemain bisa lebih lepas dan kita betul-betul bisa menang. Iya. Tentu setiap game ada evaluasi ya Coach. Kemarin kebetulan saya juga sedang berada di sebuah hotel. Di situ ada 3 tim yang bermalam ataupun base di situ. Di antaranya Thailand yang kemarin nobar juga menganalisa, nonton bareng. Untuk kita sendiri, apa evaluasi permainan tadi malam Coach? Evaluasi memang akan kita lakukan setelah ini, tetapi secara garis besar evaluasi masalah finishing yang masih menjadi kendala, karena ada beberapa peluang yang harusnya kita bisa cetak gol, tapi pemain terburu-buru sehingga peluang tersebut tidak bisa menjadi gol. Itu menjadi catatan besar kami, terlepas ada beberapa pemain yang bermain secara individual ya, itu menjadi catatan kami agar pemain bisa lebih enjoy, lebih simple dalam melakukan permainan. Kalau kondisi pemain bagaimana Coach? Aman? Kondisi bersyukurnya semuanya dalam kondisi baik dan semuanya siap pertandingan. Ya, kira-kira strategi apa lagi yang akan diterapkan untuk treatment mental dan fisik bagi pemain Timnas U16 untuk laga berikutnya ini? Ya, saya harapkan pemain tidak tinggi hati ya, karena kelemahan pemain sepak bola Indonesia adalah kita habis menang, biasanya habis itu dia main jelek. Itu karena memang secara individu rata-rata pemain merasa sombong, merasa tinggi. Saya harapannya pemain lebih cool dan lebih melupakan pertandingan kemarin, dan kita fokus ke pertandingan ke depannya lawan Filipina di tanggal 20. Iya. Coach Nova ini pegang usia kelompok umur usia ini baru ini ya Coach ya? Iya, baru. Apakah mungkin ada kendala dalam mengasuh anak-anak di usia yang masih dini ini Coach? Kendala pasti ada ya, tetapi saya bersyukurnya selama 4 tahun saya bersama dengan Coach di timnas senior sama timnas ketiga, jadi saya semakin tahu ya apa sebenarnya kekurangan dari pemain sepak bola Indonesia saat ini. Kalau di senior di 23 mungkin kita akan sulit untuk perbaiki, dan evaluasi selama saya bersama timnas senior dan timnas 23 yang saya coba perbaiki di U16. Tapi memang secara grade, kalau saya terbiasa contoh kita melihat Ridu, melihat Elkan, melihat Justin, kalau secara grade kita samakan dengan grade mereka kan nggak mungkin, karena timnas 16 timnas 16 adalah proses untuk membentuk mereka seperti contoh menjadi Ridu.
dan kita bisa dapat hasil seperti Ridho kan. Jadi Ya. timnas senior itu kendalanya ya kita harus membentuk sabar satu persatu untuk perbaikin apa kekurangan mereka agar mereka bisa nanti bertugas sampai di timnas senior. Ya. Ini usia 16 itu kan usia SMA ya kira-kira ya. Ya, SMA ini untuk tim ini terbentuk dari apa nih? Coach, diambil dari kompetisi apa ataupun dapat dari mana tim ini terbentuk? kita di awal kita melakukan seleksi di Jakarta ya, ada sekitar 4 gelombang ya. Rata-rata pemainnya itu ada dari rekomendasi pelatih akademi SSB, dari kompetisi EPA, ya. Top Sport, dari Liga Kompas, semuanya semua turnamen-turnamen swasta yang dari kita rata-rata punya talent scoutingnya, dan itu yang kita ambil dari situ dan kita masukkan di gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 dan gelombang 4 terakhir. Ya. Baik ya. Tentunya kita seluruh masyarakat Indonesia mendukung. Target tentu juara 1 ya Coach ya untuk event ini ya, atau bagaimana? Ya kita tahu secara edisi sebelumnya kita adalah juara bertahan ya, tapi saya bilang itu bukan menjadi beban buat kami, tapi itu menjadi motivasi kami untuk seenggaknya menyamai prestasi dari edisi sebelumnya. Kalau dari PSSI sendiri bagaimana target event ini, targetnya? Kalau dari PSSI sebenarnya belum ada target sih. Tidak ada target ya. Saya, tapi target besarnya saya adalah memberikan pengalaman bermain untuk pemain agar nanti kita bisa tampil di kualifikasi AFC, pemain bisa lebih siap secara mental dan pengalaman. Jadi biar lepas saja main ya, meraih prestasi yang baik ya. Tentunya kelompok umur ini berkaitan dengan kompetisi usia dini ya, seperti ini. Menurut Coach Nova sendiri seperti apa kompetisinya di Indonesia, sudah mendukung untuk timnas usia dini ini? Ya secara kompetisi ada ya, kita ada EPA, soal turnamen-turnamen kan ada Top Score, ada Kompas dan sebagainya, tapi saya masih melihat dari pembinaan usia dini di klub yang masih kurang, karena rata-rata di klub kalau EPA-nya baru mulai, baru mereka melakukan seleksi, tapi bukan melakukan pembinaan yang berjenjang. Itu yang menjadi masalah, karena akhirnya mereka tidak intens dalam latihan sehingga hanya tampil di kompetisi, dan secara kompetisi juga yang nggak panjang ya, karena mereka butuh jam terbang untuk tampil di kompetisi. Ke depan banyak kompetisi yang bisa memberikan wadah buat pemain-pemain muda kita untuk menerima pengalaman dari hasil pertandingan. Ya, cara kompetisi pun di Solo pun juga sudah digodok sejak lama. Di tempat kami ada MTA FC yang bergabung dalam divisi internal Persis Solo yang selalu menerbitkan ataupun bibit-bibit pemain. Ya, ke depan setelah ini laga selanjutnya melawan mana nih Coach? Filipina ya. Ada Filipina tanggal 2. Ada persiapan apa di persiapan hari ini? Kita hanya lakukan recovery ya, pemain yang kemarin tampil dan pemain yang nggak tampil, yang rencana kita akan siapkan di final Filipina, kita akan latihan di siang ini. Baik, semoga lancar semua persiapannya, dimudahkan permainannya dan meraih target poin penuh lagi sehingga bisa memudahkan untuk semifinal ataupun finalnya. Harapan terakhir apa yang ingin disampaikan utamanya bagi pemain ataupun masyarakat Indonesia yang mendukung kompetisi ataupun event ini? Untuk pemain pastinya saya minta pemain lebih enjoy, lebih menikmati pertandingan. Jadi menikmati pertandingan selama dia bersama tim nasional. Pokoknya pasti berbeda antara tim nasional dengan klub. Jadi saya minta pemain bisa enjoy dan menikmati situasi yang selama ini bisa mereka dapat di tim nasional. Untuk masyarakat lagi saya butuh doa dan dukungannya. Kalau bisa buat warga Solo, masyarakat Solo bisa penuhin stadion agar pemain lebih tertempa lagi secara mental dan secara motivasi pemain akan bisa lebih baik lagi. Oh iya. Baik, tentunya akan tetap ada banyak dukungan untuk semuanya demi suksesnya tim nasional Indonesia. Baik, terima kasih Coach Nova Rianto. Terima kasih. Ya, sukses selalu untuk timnas Indonesia kita. Selamat pagi. Ya, pagi. Kabar pekan ini.